Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Pada 5 September 2018, Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Nurdin Abdullah MAGR beserta wakilnya Andi Sudirman Sulaiman ST resmi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Setelah resmi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, yang menjadi tugas utama adalah melayani masyarakat dan menyiapkan dasar yang kuat dalam merealisasikan visi dan misi yang mereka canangkan saat masa kampanye menuju Sulawesi Selatan yang jaya. Apa aja sih program-program prioritas Pak Gub dan Pak Wagub dan apa perkembangannya dalam 100 hari setelah menjabat? Sulawesi Selatan bersih melayani dimulai dari pemerintahan yang terbuka melalui open house, seperti yang dijalankan oleh Pak Prof di rumahnya di Bantaeng dulu. Sekarang, warga Sulawesi Selatan pun diberikan kesempatan yang sama dengan dibangunnya Baruga Lounge di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Masyarakat dapat datang setiap saat untuk mengajukan keluhan, menitipkan berkas, ataupun aspirasi mereka untuk Sulawesi Selatan. Baruga Sulsel sekarang sudah tersedia dalam bentuk aplikasi untuk Android, serta masyarakat juga dapat melakukan pelaporan melalui sosmed resmi Baruga Sulsel seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan juga melalui SMS ke 1901. Sulawesi Selatan sehat cerdas. Pemerataan layanan kesehatan dan pendidikan masih merupakan masalah terbesar di Sulawesi Selatan. Bagaimana warga kita dapat menjadi cerdas kalau akses ke pelayanan kesehatan dasar masih sangat terbatas? Maka dari itu, pemerataan pelayanan kesehatan merupakan program prioritas Pak Gub dan Pak Wagub. Program tersebut dilaksanakan dalam bentuk pembangunan rumah sakit regional bertaraf internasional di 6 titik. Dengan program Brigade Siaga Bencana, masyarakat Sulawesi Selatan yang membutuhkan pelayanan kesehatan dari ambulans beserta dokter dan nursing staff ahli akan segera mendatangi pasien yang membutuhkan. Saat ini sudah tersedia 5 unit ambulans darat dan 1 unit ambulans laut. Sulawesi Selatan terkoneksi. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dari kota hingga desa menjangkau seluruh wilayah sehingga menciptakan pemerataan ekonomi Sulawesi Selatan. Diketahui saat ini lebih dari 500 km jalan di Sulawesi Selatan tergolong rusak atau rusak berat yang menjadi penghambat perputaran ekonomi. Maka dari itu, bersama dengan pemerintah pusat, Kementerian PUPR, Pak Gub dan Pak Wagub akan membuka akses jalan untuk daerah-daerah yang terisolir baru atau perbaikan jalan rusak di tahun 2019 dengan kajian FS jalan selesai dalam 100 hari ini. Pembangunan jalan perlu juga didukung oleh sarana-prasarana publik yang dapat membuat perjalanan menjadi lebih nyaman dan aman bagi masyarakat. Maka dari itu, Pak Gub dan Pak Wagub telah berkomitmen untuk membangun rest area di titik-titik strategis sesuai dengan kajian FS yang telah dibuat. Rest area diharapkan dapat memberikan masyarakat yang menempuh perjalanan jauh tempat untuk beristirahat. Fasilitas antara lain yang disediakan di setiap rest area mencakup masjid, tempat istirahat, tempat makan, tempat bermain anak, tempat parkir, klinik kesehatan, display produk UKM lokal,
Tourist Information Center, dan toilet. Harapan Pagub dan Pawagub adalah dengan adanya rest area yang memadai, jumlah kecelakaan karena kelelahan pengemudi akan menurun. Selain dari itu, rest area juga diharapkan bisa menjadi pendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di setiap daerah, dikarenakan rest area bisa menjadi display produk UMKM. Selain dari perbaikan jalan, pembangunan jalan atau jembatan baru untuk mengkoneksikan daerah terisolir dan pembangunan rest area, program Sulawesi Selatan Terkoneksi juga fokus kepada penyesuaian program RT/RW kehutanan yang merupakan dasar dalam pembebasan lahan dan pembangunan berkelanjutan yang peduli akan lingkungan hidup. Dengan gagasan dan terobosan Pagub, ekspor dapat dilakukan secara langsung atau direct call. Hal ini dapat dicapai dikarenakan kerjasama yang baik oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemerintah pusat, Pelindo, dan rekan-rekan pengusaha di Sulawesi Selatan. Direct call ini diharapkan dapat meningkatkan ekspor Sulsel hingga 30%. Petani-petani Indonesia dapat meraup untung besar dengan menanam dan mengekspor talas Satoimo ini ke negeri Sakura. Selain itu, Sulawesi Selatan mandiri sejahtera hanya bisa tercapai bila seluruh warga Sulawesi Selatan dilibatkan dan menjadi pemeran utama dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi untuk 5 tahun ke depan. Hal ini dapat terwujud dengan dibangunnya Creative Hub yang merupakan ruangan kerja bersama untuk pengembangan industri kreatif di Sulawesi Selatan. Creative Hub yang berlokasi di Plut KM-UKM Sulsel di Jalan Metro Tanjung Bunga direncanakan dapat beroperasional di tahun 2019 dan akan menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat dimanfaatkan seperti lecturing theater, creative store, workshop space, dan working space. Jadi, bagi kamu yang bingung untuk mulai jadi entrepreneur, sabar aja. Creative Hub akan segera hadir di tahun 2019 untuk membantu kebutuhan berusaha kamu. Sulawesi Selatan berkarakter, dimulai dan dipertahankan dengan menjunjung tinggi prinsip leluhur kita, yaitu Sipaka Inge, Sipaka Tahu, dan Sipaka Lebih. Sipaka Inge, sifat di mana kita saling mengingatkan. Sipaka Tahu, sifat yang tidak saling membeda-bedakan. Dan Sipaka Lebih, sifat saling menghargai sesama manusia. Yang membuat Sulawesi Selatan kaya bukanlah sekedar kekayaan alamnya atau keindahan laut dan gunungnya, tetapi yang membuat Sulawesi Selatan kaya adalah nilai leluhur, budaya adat, dan manusianya yang taat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, dalam 100 hari, rebranding pariwisata tidak dilakukan semata-mata untuk mengganti logo, tetapi untuk mengembalikan terdepannya adat dan budaya Sulawesi Selatan dalam perencanaan pariwisata Sulawesi Selatan. Destinasi wisata Sulawesi Selatan yang sebelumnya tidak teratur, terpecah belah, dan dipasarkan secara terpisah, sekarang menjadi destinasi wisata terintegrasi bertaraf internasional. Seiring dengan dilakukannya pembangunan infrastruktur dan rest area, pengembangan destinasi wisata lama dan baru akan direncanakan dengan baik, guna memaksimalkan potensi wisata setiap daerah, dimulai dari wisata budaya, wisata bahari, wisata sejarah, wisata agro, dan yang paling terkenal mungkin wisata kuliner. Dan yang mungkin destinasi wisata terbesar dan terbaik yang telah lama dilupakan oleh warga Sulawesi Selatan adalah Benteng Sombaopu. Benteng Sombaopu yang merupakan peninggalan Kesultanan Goa yang dibangun oleh Raja Goa ke-9, Daeng Matandre Karaeng Tumpak Risi Kalona pada abad ke-16, sekarang sudah lama terlantar dan tidak terawat. Tapi tenang, kompleks Benteng Sombaopu, museum, dan rumah adatnya akan segera ditata ulang oleh Pagub dan Pawagub. Selain itu, Kebun Raya Pucak juga akan direvitalisasi.
100 hari Pak Gubernur Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Nurdin Abdullah MAGR beserta Pak Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman ST. Kebayang gak kamu 5 tahun lagi Sulawesi Selatan akan jadi seperti apa? Pastinya sih Sulawesi Selatan yang jaya.